Salam sehat, sehat mental, jiwa bahagia. Bincang-bincang sehat kita kali ini bersama Riri Kusuma, seorang praktisi hipnoterapis yang sudah cukup berpengalaman. Saat ini kita akan bahas mengenai mental health issue, di mana pada saat pandemi terjadi kenaikan angka yang cukup tinggi pada gangguan kesehatan. Mbak Riri, Ya. Kita mau banyak tanya ya kali ini mengenai sekitar gangguan kesehatan mental yang biasa disebut mental health issue ya. Betul. Apa sih itu mental health issue, Mbak Riri? Ya. Mental health issue itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah kesehatan mental ya. Jadi yang terganggu adalah mentalnya. Kalau kesehatan fisik kan fisiknya terganggu. Ini mentalnya. Jadi kesehatan mental terganggu itu pastinya dia akan stres, terjadi kecemasan, terus kemudian juga pikirannya nggak konsen, terus akan mengganggu juga di kesehatan fisiknya si orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut apa ya? Ya, penyebabnya seperti kita tahu yang Mbak Rama tadi bilang adalah dimulainya masa pandemi itu penyebabnya terjadi di mana semua kegiatan manusia dibatasi, semua kegiatan orang di seluruh dunia itu dibatasi. Seperti yang anak-anak sekolah harusnya sekolah, tapi karena ada pandemi harus di rumah. Terus kemudian pegawai-pegawai yang biasanya bekerja di kantor itu hanya bekerja di rumah. Kemudian ibu-ibu yang biasanya bisa membawa anaknya kemana-kemana gitu hanya di rumah dan anak-anaknya belajar di rumah sehingga bebannya semakin banyak. Terus kemudian terjadinya pembatasan gerak ekonomi yang itu menyebabkan sangat signifikan ya untuk mengarah ke gangguan mental ini. Kenapa? Karena kalau ekonomi terganggu, otomatis banyak orang yang hidupnya itu terganggu juga karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah stres. Terus orang yang biasanya bersosialisasi, mungkin kalau orang introvert dia bisa ada di dalam kamar saja, itu zona nyaman dia. Tapi kalau seorang ekstrovert terus disuruh di kamar atau geraknya dibatasin, pastinya akan stres sekali. Dan itulah penyebab terjadinya kesehatan mental yang terganggu akhir-akhir ini atau di saat pandemi seperti ini. Banyak sekali. Terus kesehatan itu juga akhirnya melebar kemana-mana ke berbagai aspek ya dari segi kesehatan mental ini. Seperti kita ketahui banyak berita terjadi bunuh diri dari ibu-ibu. Beberapa waktu yang lalu di Brebes ada yang bunuh diri dengan anaknya, menggorok anaknya. Itu salah satu dari kesehatan mental yang terganggu. Dan banyak lagi berita-berita tentang anak-anak atau ABG yang stres, di mana ada yang bunuh diri, ada yang juga mengalami hal-hal yang istilahnya di luar kebiasaannya. Tanda-tandanya apa aja tuh yang dialami orang yang terserang kesehatan mentalnya? Tanda-tandanya adalah orang itu akan mengalami kecemasan, susah tidur, itu udah pasti. Insomnia itu akan menyerang orang itu. Terus cemas, kemudian panas dingin. Jadi itu sudah yang pasti terjadi. Kemudian asam lambungnya naik. Jadi kalau dulu nggak pernah asam lambung, terus terjadi kesehatan health mental ya, kesehatan mentalnya terganggu, itu bisa menyerang lambung, kemudian bisa menyerang ke penyakit fisik ya. Jadi itulah ciri-ciri orangnya. Dan juga orangnya itu jadi tidak kalau anak-anak yang biasanya
mereka bisa bersosialisasi tapi kemudian sibuk dengan aktivitas gadgetnya, itu juga sudah mulai terganggu seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri orang yang terkena kesehatan mentalnya. Banyak anak-anak juga yang udah waktunya sekarang udah PTM ya, pertemuan sekolah, tapi ada beberapa yang udah saya nggak mau sekolah karena sudah lama kecanduan dengan handphonenya. Itu juga sudah, kecanduan handphone itu salah satu dari kategori kesehatan mentalnya terganggu. Jadi dari kesehatan mental tersebut bisa berefek ya ke kesehatan Efek fisik. domino sebenarnya itu. Seperti itu. Jadi dari semua yang tadi disebutkan, siapa sih yang paling rentan dengan Kesehatan mental? Kesehatan mental ini yang paling rentan terkena adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu bebannya berat sekali. Betul. Ibu udah ngurusin rumah ya segala macam, terus kemudian anaknya di rumah, belajar di rumah karena online, sekolah online, sehingga kalau ibu yang nggak sanggup dengan pelajaran anaknya, dia akan ke istilahnya tingkat stresnya tinggi, dan dilampiasnya kemana? Dilampiaskannya kalau ibu ini stres pasti ke anak. Jadi yang paling terkena adalah ibu dan anak, atau anak-anak usia muda, ABG itu juga sangat rentan. Jadi dua golongan ini orang yang paling rentan terkena kesehatan mental. Apa yang harus kita lakukan nih, Mbak Riri, jika orang terdekat kita mengalami gangguan kesehatan mental tersebut? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita membuat atau berusaha mendekat ke orang ini. Jadi kita gali, kita ajak ngobrol, terus kemudian apa sih yang dialamin, terus kita kasih kenyamanan dan segera mungkin mencari pertolongan. Dalam artian kita harus mencari pertolongan mungkin ke psikolog atau ke psikiater kalau sudah parah ya. Kalau belum parah ya kayak saya ahli terapi hipnoterapi, karena kalau hipnoterapi itu mengobatinya bekerja di alam bawah sadarnya atau di mentalnya tanpa obat-obatan. Kalau udah parah pastinya akan di-refer ke medis yang butuh dengan obat-obat kimia segala macam, yang ahli terapi juga tidak bisa. Jadi susunannya kalau memang orang tersebut kena gangguan kesehatan mental, baiknya ke medis dulu atau terapi dulu? Kalau saya sih menyarankan ke terapi. Ya, ke hipnoterapi. Karena tidak terlalu banyak menggunakan obat juga ya. Betul. Jadi dari dulu penggunaan obat-obat kimia, dan nanti pun seorang hipnoterapis juga akan mengaseskan apakah si pasien ini bisa ditangani oleh ahli hipnoterapi atau harus di-refer atau dirujuk ke rumah sakit gitu dengan psikiater dan obat-obatan medis pastinya. Jadi pastinya kalau memang saat ini masih ada orang yang terkena gangguan kesehatan, bisa dengan Mbak Riri ya. Betul Mbak sekali. Riri bisa memberikan info kemana harusnya. Ya, jadi kalau ada yang warga yang terkena kesehatan mentalnya dan mau mencari pertolongan, bisa ke saya. Jadi saya bisa menolong secara jarak jauh ataupun home visit. Bisa hubungi saya di 0821 2532 9998 atau lihat di deskripsi. Mbak Riri, cukup ini juga ya, banyak ya arahan dan pengetahuan yang kita dapat nih dari sini untuk share-nya. Kita berterima kasih banget. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ada lagi topik-topik yang lebih menarik yang bisa dibahas, yang bisa di-share nih ke semuanya. Pastinya. Baiklah, bincang-bincang sehat kita saat ini kita tutup. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Salam sehat,
sehat mental, bahagia, bahagia jiwa. jiwa.